Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku ya? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan tetap semangat belajar ya, tetap sehat ya, tetap penuh dengan rasa optimisme ya. Baik, untuk anak-anakku, ya perkenalkan dengan Pak Adang ketemu lagi hari ini kita akan belajar materi pembelajaran matematika. Nah, namun sebelum masuk ke materi pembelajaran matematika pagi ini, yuk Bapak ingin mengingatkan kembali ya mengenai protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, karena perlu kita ketahui sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19. Jadi kita harus selalu ya melakukan protokol kesehatan dimanapun berada. Nah, siapa yang masih ingat protokol kesehatan yang harus kita lakukan? Oke ya. Yang pertama yaitu jangan menyentuh bagian muka ya. Menyentuh bagian muka dengan tangan ya. Kemudian yang kedua yaitu selalu membiasakan memakai masker ya, baik sedang kita keluar rumah atau dalam keadaan kurang sehat. Nah, lalu yang ketiga ya, bila kita bepergian, coba usahakan membawa hand sanitizer untuk membantu mencegah penularan COVID-19 ya. Oke, kita lanjut ya, tetap semangat belajarnya. Ya, kita lanjut ke proses pembelajaran PJJ ya. Jadi sebelum belajar, kita ikuti petunjuk dulu ya. Nah, yang pertama yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian sesuai dengan petunjuknya ya. Kemudian yang ketiga, silakan kalian bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu ya, misalkan orang tua, ayah atau bunda ya. Kemudian kakak, tante, om, boleh tempat untuk bertanya buat kalian saat di rumah. Nah, bila kalian masih dalam kesulitan mempelajari pembelajaran yang diberikan oleh guru kalian, silakan kalian hubungi bila materi yang kalian kerjakan belum dipahami. Ya. Oke, selamat belajar. Yuk, kita lanjut ke materi matematika. Nah, matematika pagi ini memasuki materi minggu kedua. Ya. Nah, apa sih yang kita pelajari pagi ini? Oke, ya. Baik, aktivitas belajar kita pada pagi ini, kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan, ya. Dan yang kedua yaitu membandingkan pecahan, ya. Nah, sebelum masuk ke materi menyederhanakan pecahan dan membandingkan pecahan, nah Bapak ingatkan lagi mengenai materi minggu lalu yang sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang pecahan senilai, ya. Nah, kalian ulang lagi, pelajari lagi bila belum paham tentang materi pecahan senilai. Nah, selain itu, Bapak juga ingin mengingatkan, ya, untuk menyederhanakan dan membandingkan pecahan, kalian harus paham mengenai operasi hitung, baik perkalian maupun pembagian, ya. Karena apa? Karena dalam menyederhanakan materi pecahan ini, kalian akan melakukan proses baik perkalian maupun pembagian, ya. Sehingga Bapak ingatkan lagi, operasi hitung perkalian dan pembagian tersebut harus kalian kuasai, ya. Nah, dari aktivitas pembelajaran hari ini kita bisa bentuk dalam peta konsep pembelajaran. Jadi, materi yang akan kalian pelajari pagi ini itu kompetensi dasarnya yaitu 3.2 atau KD 3.2, yaitu mengenai menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Baik pecahan biasa, campuran, desimal, persen, ya, serta hubungan di antaranya. Ya.
Oke, ya. Nah, ini menyederhanakan pecahan dan membandingkan pecahan. Nah, lanjut ke penjelasan materi pagi ini, yaitu tentang menyederhanakan pecahan, ya. Nah, siapa yang paham atau yang tahu arti menyederhanakan pecahan? Oke, ya. Nah, jadi menyederhanakan pecahan ya, itu sama dengan mengecilkan lambang bilangan pecahan tersebut ya, jika memungkinkan. Nah, jika memungkinkannya ini ada syaratnya ya. Jadi syarat untuk menyederhanakan pecahan yaitu, nah syaratnya pembilang dan penyebut ini harus dibagi dengan angka yang sama ya. Nah, jadi kalau kita mau menyederhanakan pecahan, pecahan itu kan di atas disebut pembilang, di bawah disebut penyebut. Nah, dari angka-angka itu, baik angka pembilang maupun penyebut, ini harus dibagi dengan angka yang sama. Ya. Nah, yuk kita amati sekarang. Ya. Oke, ini Bapak ada 3 gambar pecahan. Ya. Nah, ketiga gambar pecahan ini, berapa saja nilai-nilai pecahannya? Yuk, kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama, yang paling atas ya. Nah, yang paling atas yaitu bentuk pecahannya 4/8 ya. Lalu yang kedua yaitu 2/4 ya. Nah, yang ketiga atau yang paling bawah ya, yaitu 1/2 ya. Nah, dari ketiga gambar pecahan ini kalian ya cari mana yang paling sederhana ya. Nah, tentu akan timbul pertanyaan pada diri kita sendiri ya. Nah, manakah dari ketiga itu yang memiliki nilai pecahan paling rendah? Yuk, kita amati di sini ya. Kemudian kita talar ya, atau kita bisa menalar atau menganalisis ya. Nah, pertama kita lihat dulu ya, yang 4/8. Oke, yang 4/8 ya. Nah, sebelum kita melakukan ya penyederhanaan pecahan, ya kita harus ya membagi angka yang sama antara pembilang dan penyebut ya. Oke, kita mulai dari 4/8. Nah, 4/8 ini kita bisa sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan atau angka yang sama yaitu 2. Ya. Nah, 4/8 dibagi 2/2, maka hasilnya berapa? Iya, coba kita lihat. Iya, betul. 2/4. Nah, 2/4 ini apakah masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa, ya. Sampai hasilnya itu paling sederhana, ya. Nah, kita bagi lagi 2/4 dibagi 2/2, maka hasilnya 1/2. Nah, 1/2 ini merupakan bentuk paling sederhana pecahan dari 4/8, ya. Nah, lalu yang di bawahnya ini pun sama ya, hasilnya nanti seperti ini ya. Cuman ya, ini pembaginya ini langsung 4 ya. Jadi tidak berurutan seperti ini ya. Jadi ini langsung ya. Maka 4/8 dibagi 4/4 hasilnya iya, sama kan antara atas dan bawah? Nah, jadi 1/2 ini merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana ya dari berapa? Dari 4/8 ya. Jadi kalau kita urutkan bentuk yang paling sederhana ya berarti ini ya, paling sederhana ya. Oke, baik, kita lanjut. Bagaimana ini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya ya.
Nah, jadi kita lanjutkan ke perbandingan pecahan ya. Ya, jadi sebelum melakukan perbandingan pecahan, ya kalian pahami dulu tadi yang menyederhanakan. Oke, baik. Nah, membandingkan pecahan atau perbandingan pecahan artinya membandingkan pecahan berarti melihat dua pecahan dan menentukan mana yang memiliki atau yang lebih besar ya. Yang lebih besar. Nah, maka tanda pecahan atau tanda perbandingan pada pecahan ini biasanya diberi tanda seperti ini. Ada lebih besar, ada lebih kecil, dan sama dengan. Oke, ya. Baik. Bagaimana kita lanjutkan saja? Ya, lanjut ya. Nah, coba perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Nah, jadi saat kita mau membandingkan pecahan, ini ada dua ketentuan atau cara saat membandingkan pecahan. Nah, cara yang pertama, nah ini jika penyebutnya sama. Nah, penyebutnya sama berarti nilai yang ada di bawah ya. Nah, jika penyebutnya sama, maka hanya membandingkan pembilangnya saja, ya. Jadi kalau penyebutnya sama, lihat pembilangnya. Nah, mana yang lebih besar? Nah, seperti ini. 1/3, titik-titik, 2/3. Nah, karena 1 kurang dari 2, maka 1/2 ini kurang dari 2/3. Ya. Begitupun dengan bilangan yang lain. Ya, bila penyebutnya sama, cukup kalian bandingkan nilai pembilangnya saja. Ya. Bagaimana? Paham untuk membandingkan pecahan dengan penyebutnya yang sama? Iya, baik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke mencari perbandingan jika penyebutnya berbeda. Ya. Nah, membandingkan pecahan jika penyebutnya berbeda, nah yaitu kalian menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, ya. Lalu membandingkannya pembilang dengan cara kali silang antara pembilang dan penyebut, ya. Nah, jadi ini kita melakukan proses kali silang ya seperti ini. Lihat, perhatikan. Nah, di sini 1/3, 2/5. Nah, dari kedua pecahan ini kita bagi ruasnya ya. Ada ruas sebelah kiri, ada ruas sebelah kanan ya. Nah, oke, kita lakukan operasionalnya. Nah, jadi di sini 1 kali 5, nah berarti 5. Nah, kemudian pembilang dari 2 dikali ke penyebut 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Nah, maka kita bisa melihat nilai pembilangnya ya. Nilai pembilangnya ya atau nilai pecahannya yang luas sebelah kiri yaitu 5. Yang sebelah kanan yaitu 6. Maka 1/3 ini kurang dari 2/5. Ya. Nah, maka tanda perbandingan pecahan tersebut yaitu kurang dari. Ya. Bagaimana? Sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi. Ya. Coba kita tes dulu nih ya. Ayo kita amati. Nah, di sini Bapak punya dua gambar pecahan. Yang pertama dan yang kedua. Ya. Nah, yang pertama berapa nilainya? Ya, 2/4. Ya. Kemudian yang kedua, iya betul, 1/2. Ya. Nah, jadi kedua gambar ini, ya, ini kita akan mencari apa? Iya, betul. Berarti kita akan bertanya, manakah pecahan yang lebih besar? Nah, berarti kalau kita melihat manakah pecahan yang lebih besar, berarti kita akan mencari perbandingannya. Ayo kita menalar ya. Nah, jadi saat membandingkan pecahan, perhatikan penyebutnya ya. Nah, tadi sudah Bapak kasih tahu cara membandingkan pecahan, itu lihat penyebutnya, antara yang penyebutnya sama dan penyebutnya yang
berbeda. Nah, karena ini bentuk pecahannya dengan penyebut yang berbeda, berarti kita melakukan operasi hitungnya seperti ini, ya. Nah, pembilang dan penyebut kita kalikan, ya, ini untuk di sebelah kiri dan dua sebelah kanan, ya. 2 kali 2 ini sama dengan 4. Kemudian 1 kali 4 sama dengan 4, ya. Nah, maka 2/4 dan 1/2 itu tanda perbandingannya sama dengan, jadi sama besar, ya. Oke, paham sampai sini? Paham. Baik, ya kalau sudah paham, kita lanjut, ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas, ya, ini ada kesimpulan untuk materi matematika pagi ini, ya. Nah, jadi menyederhanakan pecahan adalah mengecilkan lambang bilangan pecahan tersebut jika memungkinkan atau ada syaratnya, ya. Syaratnya yaitu pembilang dan penyebut ini harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua yaitu mengenai perbandingan pecahan. Perbandingan pecahan itu berarti kita melihat dua bentuk pecahan, kemudian kita menentukan mana yang lebih besar dari bentuk pecahan tersebut. Ya, nah biasanya tanda perbandingan itu ditandai dengan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan atau sama besar. Ya, oke, baik ya. Nah, silakan nanti kalian mencoba mengerjakan latihan atau tugas halaman 19 ya. Nah, oke ya. Demikian penyampaian materi pagi ini ya. Semoga kalian selalu tetap semangat belajarnya ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja penyampaian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.